bersukacita siang ini walaupun cuaca Senin Kemis terkadang hujan terus-menerus walaupun tidak deras. Dan terima kasih kepada saudara James Kairupan yang walaupun tidak fit, beliau saya lihat ada duduk di belakang pintu, bagian belakang sebelah luar. Puji Tuhan, semuanya ada dalam kasih Tuhan, bahwa saudara dan saya akan senantiasa akan tetap setia di dalam perkara-perkara kebenaran Tuhan. Karena hanya dengan ini modal terbesar saudara dan saya, tidak ada yang lebih dari ini. Tidak ada. Saudara-saudara, adik-adik orang muda, harap memperhatikan juga jam-jam ibadah yang ada di gereja, karena saudara ikut ke gereja untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, termasuk Omar dan lain-lain. Ayat tema yang telah dibacakan tadi adalah satu hal yang sangat menarik dalam buku Wahyu. Ia tersebut satu kali dalam buku Wahyu, tidak dua kali. Lalu aku mendengar suara dari langit yang bersabda, berkata, "Keluarlah kamu, hai umatku, daripadanya, dari dalamnya, agar kamu tidak turut ambil bagian dalam cemetinya, kesengsaraannya. Turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Ini bagian dari buku Wahyu 18. Ayat keberapa? 4. Terima kasih. Hal ini mengajak umat kesucian Tuhan akhir zaman di seluruh muka bumi untuk bersekutu dengan panggilan itu menuju ke satu wadah yang bernama reorganisasi. Reorganisasi yang dibekali dengan sebuah nama pula. Ada IMS, kata mereka. Ada SDARM, kata mereka, dan kami. Kata kita semua di ruangan ini dan semua pemahaman orang-orang di sekitar kita dan sampai ke ujung bumi yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, suara Allah menekankan bahwa kita akan terpanggil keluar seturut dengan kehendaknya selagi saudara dan saya memasang telinga. Saudara dan saya boleh mencermati apa itu panggilan keluar dari Babylon. Menyatukan diri saudara dan umat seluruh kepunyaan Tuhan dalam satu wadah reorganisasi yang menyatakan dirinya pembawa panji-panji kebenaran Allah akhir zaman. Apakah ini benar, orang muda? Orang muda tidak bisa menjawab. Alkitab menjawab dan Roh Nubuat itu sudah pasti kebenaran semata-mata. Lantas dia terpanggil keluar dari Wahyu 18 ini, apakah satu pergerakan yang dilalaikan ketika sudah ada yang mendahului dia? Jawabannya iya. Itu adalah mengulangi panggilan pertama di mana Wahyu 14 ayat kesekian, yaitu ayatnya yang ke 7, 8, 9, dan 10 telah gagal diserukan kuat-kuat. Jangan tahan-tahan. Di mana ayat itu? Di dalam Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, untuk menyatakan
kesalahan dosa isi rumah Yakub. Ini dipintakan kepada saudara dan saya oleh karena di akhir zaman ini ada rombongan yang berdiri sesuai dengan perintah Allah, tetapi tidak sesuai dengan kemauan Allah. Sesuai dengan perintah Allah, dia berdiri. Tetapi apakah dia berdiri sesuai dengan kemauan Allah? Tidak. Jadi dengan demikian, Allah mengendaki umat Tuhan berkonsentrasi pada panggilan yang kedua. Bukan kedatangan yang kedua kali, tetapi ada himbauan yang kedua, yaitu Wahyu 18 yang akan mengadakan seruan nyaring, seruan keras yang akan digerakkan oleh seluruh umat Tuhan akhir zaman sebelum pintu kasihan ditutup dan sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam buku Peristiwa Akhir Zaman, kalau saudara mencermati bersama dengan saya siang ini, tujuan yang langsung dimaksudkan oleh Daniel 12 ayat 2. Setelah orang-orang itu berpedoman dengan panggilan keluar dari Allah yang kedua kali untuk gereja-gereja yang berbau Babil di akhir zaman ini, maka kita langsung dapat menebak apa yang dilukiskan di dalam Daniel 12. Kubur-kubur terbuka dan banyak dari antara orang-orang yang tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua yang meninggal dalam iman akan pekabaran malaikat yang ketiga keluar dari kubur dimuliakan untuk mendengarkan perjanjian damai Allah kepada mereka yang telah memelihara hukumnya, juga mereka yang telah menikam dia. Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang mengejek dan mencemoohkan penderitaan Kristus, dan para penentang yang paling kejam terhadap kebenarannya, dan umatnya dibangkitkan untuk memandang dia. Ini yang disebutkan kebangkitan istimewa, special resurrection, atau kebangkitan sebagian orang-orang di muka bumi. Saudara yang kekasih, perkara ini adalah sungguh benar. Lalu banyak orang yang tidak memahaminya. Kalau toh orang memahaminya, keseriusannya belum penuh, belum full gas. Kenapa demikian? Oleh karena kita semua masih sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita masih memikirkan duniawi, kita masih memikirkan pendidikan, kita masih memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Begitu kira-kira. Tetapi dimintakan oleh Wahyu 18 ayat 4 tadi, ditambah dengan Daniel 12 ayat 2 barusan, kita tidak boleh pandang enteng. Saudara dan saya harus mencermati baik-baik panggilan ini. Sebagaimana orang-orang yang ditetapkan di dalam gereja akhir zaman yang akan menyongsong kedatangan kedua kali Yesus Kristus di angkasa raya. Dan saudara-saudara akan berpisah pijakan kaki saudara dari bumi yang lama ini, yang kita dilahirkan di sini, akan kita tinggalkan
untuk dijadikan baru. Apa ini benar? Ya benar. Saudara punya kaki dan saya seandainya dimeteraikan Allah dengan hari Sabat di frontal lobe, di dahi kita, dengan meterai Allah yang hidup hari Sabat, maka saudara dan saya akan tetap berkonsentrasi hingga Yesus datang pada kali yang kedua atau hingga kedatangan kita secara pribadi per pribadi. Terserah yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Buku akhir zaman ini, peristiwa-peristiwa akhir zaman ini atau the last days event ini sangat membuka wawasan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini yang memiliki kasih setia kepada Allah, kasih setia sesama manusia, kasih setia terhadap satu iman, satu baptisan, satu roh, kita akan tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan cara kita akan tetap setia kepadanya. Kita mau bahas apa lagi? Kita mau mencari-cari dalih-dalih atau kebenaran-kebenaran lagi yang begitu mendetail. Sudah terungkap. Tinggal kita catat, kita kasih kode, stabilo, lantas kita renung-renungkan di rumah secara pribadi. Ini merupakan satu bahan kajian yang tertinggi nilainya di hadapan Allah. Sudah tidak ada lagi bahan kajian tertinggi daripada permasalahan keselamatan jiwa untuk hidup yang kekal. Kalau Wahyu 7 ayat 4 dan 9 itu, dua rombongan itu, orang tebusan dalam Wahyu 7 itu ada 144.000 dan rombongan yang tidak terhitung banyaknya. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam batasan waktu yang diberikan di 1844, Yesus mengulangi bahasa yang ada di dalam buku Roma, di mana umat-umat kesucian Tuhan hanya yang tersisa yang akan terpanggil untuk hidup yang kekal. Apakah ini keliru? Apakah ini salah? Saudara baca sendiri. Karena di dalam panggilan keluar dari gereja-gereja Babylon, ada banyak orang-orang yang setia dan sudah tidak ada lagi. Dan ada lebih banyak orang-orang yang suam yang belum meninggal tetapi belum bersekutu dengan kebenaran masa kini. Mimbar ini tidak akan dijadikan menghakimi orang-orang yang ada di belahan denominasi yang lain. Tetapi mimbar ini akan dijadikan panggilan bersama-sama untuk mewujud nyatakan apa kerinduan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya untuk bersama-sama memenuhi undangan rahmat-Nya, memenuhi panggilannya yang indah untuk diangkat ke angkasa raya bersama-sama Yesus pada nantinya. Ini pekerjaan ini akan dibangun oleh orang-orang yang terpanggil dalam gereja yang sudah jatuh. Kemudian diangkat untuk menjadi umat Tuhan yang kokoh dari waktu ke waktu. Hitung-hitungan waktunya dari 1844 sampai tutup pintu kasihan, seorang pun tiada yang tahu kapan waktu itu berakhirnya. Dimulainya semua orang sudah tahu. Berakhirnya semua orang belum tahu. Jadi karena semua orang belum tahu, dalam Roh Nubuat ada kupasan 10 anak darah
ini tidak bosan-bosannya saya ungkapkan berkali-kali dari mimbar ini, bahwa pekerjaan Tuhan akan diselesaikan lewat Matius 25 ayat 1 sampai 12 atau 13. Saudara yang kekasih, khotbah Petrus tentang 4 nabi dikutip, yaitu Abraham, Yoel, Musa, Samuel. Ini telah dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Petrus adalah pembesar rasul yang ada di Yahudi dan sekitarnya waktu itu. Dan dialah yang mendirikan gereja yang mula-mula, yang telah tersebut di dalam apa? Di dalam Alkitab, yaitu buku Perjanjian Baru yang disebut oleh saudara-saudara kita di kelompok yang istimewa ini, yaitu Kapernaum, dan itu telah terjadi, dia punya penyangkalan yang besar yang disebutkan oleh Yesus, dan kemudian tiba kepada gereja yang dibaharui oleh Injil kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih, ini saja yang boleh dipaparkan. Karena jam begitu pendek, kita akan merenungkan sejenak apa yang dipaparkan oleh buku Roh Nubuat ini. Ini ada di dalam Peristiwa Akhir Zaman halaman 213. Gunung-gunung berguncang seperti bulu yang ditiup angin, dan batu-batu cadas berhamburan di segala sisi. Segenap bumi bergulung-gulung dan menyembul seperti gelombang laut. Permukaannya retak-retak, inti bumi seperti menyembul keluar. Deretan gunung-gunung tenggelam, pulau-pulau yang berpenduduk lenyap. Kota-kota pelabuhan yang sudah menyerupai kota Sodom karena jahatnya ditelan oleh gelombang yang mengamuk. Hujan es besar masing-masing beratnya 100 pound melakukan tugas penghancuran. Ini terambil dari ayat 19 dan 21 dari Wahyu 16. Saudara-saudara yang kekasih, betapa kudusnya harus kita turuti kebenaran ini, walaupun rasanya memang berat. Ada banyak hal yang membuat saudara dan saya menjadi kecil hati. Walaupun perjuangan ini begitu berat, tetapi hadiah yang Tuhan anugerahkan terhadap saudara dan saya, suatu kepastian untuk hidup yang kekal. Maka dari itu, walaupun tabur dengan tangis, kita akan menuai dengan sukacita iman. Ini janji yang terbesar dalam Alkitab, di mana buku Wahyu 18 tadi mengulangi panggilan dari Wahyu 14 yang terangnya semakin besar. Orang-orang yang dipilih di akhir zaman ini untuk bersekutu dengan malaikat yang lain dari surga, yaitu malaikat yang keempat. Dia akan berjalan bersama-sama dengan terang besar untuk menyatakan salah itu salah, benar itu benar. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Jadi menyatakan kebenaran masa kini yang terdapat di dalamnya 144.000 dan menyatakan salah itu salah, benar itu benar. Ini adalah satu eksklusif tambahan yang diberikan oleh Yesus, oleh Allah, di mana 144.000 ini menjadi cerminan dalam Wahyu 14 ayat 1. Dia akan mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Kemudian di dalam Wahyu 7 ayat 9 ada rombongan orang-orang yang tak terhitung banyaknya. Jadi di sini di dalam panggilan keluar oleh
malaikat lain yang sudah didahului oleh 3 malaikat yang terdahulu, ini agak melemah, kemudian dikuatkan oleh the other angel. Revelation 18, Wahyu 18, malaikat yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah ini yang boleh kita renungkan, karena kita jumlahnya hanya sedikit saja dan tidak perlu kita terlalu mengambil waktu banyak membongkar isi Taurat dan kebenaran ilahi ini, karena kita tadi sudah dikuatkan, dikenyangkan oleh Sabat School Lesson, pelajaran sekolah Sabat. Jadi ini siang tinggal mengulangi, apalagi belum ada tamu yang harus kita bahaskan kebenaran, maka kiranya Tuhan akan senantiasa menolong saudara dan saya di sepanjang waktu yang sisa. Kiranya ini yang menjadi doa dan permohonan saya terhadap jemaat kita siang Sabat ini dalam nama Yesus. Amin. Tentunya kita bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan jangan sampai ditimpa apa? Malapetaka seperti Wahyu 18:44. Karena kalau Wahyu 18 ayat 4. Karena kalau kita ditimpa malapetaka atau kita sudah mendapatkan bisul-bisul sebelum undang-undang hari Minggu berlaku, maka tidak ada artinya kita lagi menyembah kepada Allah yang benar. Dan kita sudah bersatu dengan dunia ini. Karena dunia ini suatu saat nanti akan dibakar dengan api dan dibersihkannya. Baiklah, kita akan tutup acara khotbah ini dan lagu Sion nomor 166. Undang bangkit berdiri dan kita buka lagu Sion nomor 166. Berusahalah kamu, ada waktu lagi, bekerjalah selalu, jangan bersedih, bekerjalah sekarang, janganlah menunggu, malam pun akan datang, habis kerjamu. Bersihkanlah kamu pada waktu siang, habiskanlah kerjamu waktu masih terang. Penantianmu senang di surga yang teduh, malam pun akan datang, habis lelahmu. Berusahalah kamu sampai waktu petang, kerjakanlah tugasmu, habiskan sekarang. Bekerja sebelum lenyap sinar matahari, dan tugasmu selesai. Mari kita bertelut, saudara pembicara yang akan membawakan firman doa tutup. Kita sama-sama berdoa. Maha besarnya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kemuliaan kerajaan surga. Pada siang Sabat yang indah dan berkati ini ya Tuhan, adalah kami orang-orang yang berdosa. Dengan penuh kerendahan hati kami menaikkan puji dan syukur limpah terima kasih. Kami berlipat lutut bersembah sujud kepadamu.
Naikkan puji dan syukur kami semua oleh karena kasih Tuhan yang telah diberikan kepada masing-masing kami untuk kami boleh pakai, dengarkan sabda firman-Mu yang suci. Secara manusia kami tidak berlayak di hadapan-Mu. Kami penuh dengan dosa nejis, bahkan banyak kekurangan di hadapan-Mu. Namun oleh karena kasih setia-Mu yang masih diberikan kepada masing-masing kami, disempatkan kembali pada hari Sabat Tuhan yang suci untuk kami boleh berkumpul seberapa saja yang boleh hadir bersama-sama untuk merenungkan sabda firman-Mu yang suci, untuk boleh menguatkan hati batin kami masing-masing, dan kami boleh dimeteraikan dalam buku kitab-kitab kehidupan yang ada di kerajaan-Mu yang kekal. Bila kami setia untuk selama-lamanya. Bapa dalam surga, dari tempat ini kami terkenang anak saudara kami yang tak sempat hadir oleh alangan yang patut. Kiranya berkat yang sama boleh menjadi bagian mereka. Saudara kami yang tengah mengadakan perbaktian di tempat-tempat yang lain, berkat yang sama boleh menjadi bagian mereka juga. Dan saudara kami yang sempat hadir oleh alangan yang sakit Engkau sembuhkan, supaya di hari-hari Sabat mendatang mereka boleh pakai gunakan untuk berbakti kepadamu. Bapa dalam surga, berkati juga bibit-bibit kebenaran yang telah ditaburkan oleh pengerja-Mu senantiasa, supaya mereka boleh berhasil banyak jiwa datang kepada kebenaran-Mu sebelum pintu kasihan ditutup untuk selama-lamanya. Inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Bapa. Jadikanlah kami setia, mengampunkan salah dan dosa kami yang banyak. Kami sembahkan ini semua hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Acara khotbah di siang Sabat yang suci ini telah berakhir dan kami di depan mengucapkan selamat hari Sabat.